Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar bersama Bu Emma. Di pembahasan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang unsur teks fantasi dan struktur teks cerita fantasi. Nah, Ibu harap kalian bisa menyimak dengan seksama ya, biar apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dengan semaksimal mungkin. Yuk kita lanjut. Unsur cerita fantasi ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita. Nah, apa aja sih unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu? Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah sesuatu yang menjiwai isi karangan, merupakan gagasan pokok secara keseluruhan dari isi teks cerita tersebut. Tema berbeda dengan judul ya. Terus yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan ini lebih ke wataknya. Seperti apa sih watak tokoh? Dan tokoh dibedakan menjadi dua, tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama ini tokoh yang sering muncul dan menjadi pusat cerita, sedangkan tokoh sampingan biasa kita kenal dengan figuran, yaitu dia hanya mendampingi tokoh utama, jadi jarang muncul. Terus yang ketiga, alur. Alur adalah jalan cerita. Alur dibedakan menjadi 3 macam: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikutnya, latar. Latar juga ada 3 macam: latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Terus yang kelima, amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi, setiap kali kita selesai membaca, biasanya tuh kita dapat pesan apa sih yang harus kita ikuti, hal baik apa yang kita ikuti dari cerita tersebut. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita tersebut. Sudut pandang ada 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti akuan, misalnya aku, saya, kami, kita. Sedangkan kata ganti sudut pandang orang ketiga menggunakan sudut pandang diaan, dia, ia, beliau, mereka, atau menggunakan nama tokoh. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik dalam cerita fantasi. Unsur ekstrinsik yang sering keluar atau ditanyakan dalam teks cerita fantasi biasanya berhubungan dengan nilai. Itu nilai-nilai atau nilai kehidupan apa saja yang kita petik dari cerita fantasi itu. Ada beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan sifat baik atau buruk. Jadi dari situ diharapkan kita tahu hal baik apa yang kita ambil dan hal buruk apa yang harus kita jauhi. Itu tentang nilai moral. Terus yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial ini berhubungan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti tenggang rasa, saling menghormati, terus tolong menolong, seperti itu ya. Yang ketiga, nilai budaya.
nilai budaya ini berhubungan dengan ciri khas atau adat yang menonjol dari daerah tersebut. Kayak misalnya di Kota Tegal itu ada budaya apa Yara namanya Yara? Bentar, lupa. Oh ya, ada sedekah laut. Jadi itu khas dari Tegal, khususnya di Tegal Sari ya. Terus yang keempat ada nilai religi. Nilai religi ini berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Misalnya tentang menjalankan ibadah seperti itu. Nah, yang terakhir tentang struktur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berarti pendahuluan. Biasanya pengarang itu mengenalkan latar dan tokoh. Jadi di sini tuh pembaca bisa tahu ya, oh kira-kira ini ceritanya tentang apa sih gitu. Orientasi. Yang kedua, komplikasi. Di bagian komplikasi biasanya pengarang sudah memasukkan konflik-konflik atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita itu. Jadi di bagian komplikasi itu ceritanya sudah mulai jalan ya, dan sudah mulai menegangkan. Yang terakhir, resolusi. Resolusi itu penutup. Jadi tokoh yang kena masalah dia sudah bisa menemukan solusinya, atau bisa juga disebut resolusi adalah penyelesaian. Jadi ulang, struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Orientasi sebagai pembuka, komplikasi, dan resolusi atau penutup. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan sebaik mungkin. Ibu akhiri, sampai jumpa. Bye.